Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Marsito Ramadhani dari kelas HC dengan dosen pengampu Bapak Muslim SHIMH. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep dasar ilmu dalam mata kuliah metode penelitian, yang dimana pembahasan ini mencangkup pengertian dan hakikat ilmu, dimensi ilmu, metode ilmiah, ilmu sebagai pengetahuan sistematis, serta penggolongan pengetahuan ilmiah, yang dimana materi ini penting sebagai landasan dalam memahami bagaimana ilmu diperoleh, dikembangkan, dan dimanfaatkan dalam kehidupan akademis maupun praktis. Yang pertama, di sini, untuk ilmu, secara etimologisnya, istilah ilmu memiliki beberapa akar bahasa. Dalam bahasa Arab, ilmu berasal dari kata ilm, yang berarti mengetahui atau pengetahuan. Dalam tradisi Barat, istilah ilmu berkaitan dengan bahasa Latin scientia, yang berarti pengetahuan. Selain itu, dalam bahasa Yunani terdapat istilah logos yang berarti akal, rasio, atau ilmu yang sering digunakan sebagai dasar berbagai disiplin ilmu seperti biologi, sosiologi, dan teologi. Adapun secara terminologisnya, merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui proses ilmiah yang sistematis dan logis, yang artinya ilmu itu tidak diperoleh secara sembarangan, melainkan melalui prosedur tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Ilmu juga bersifat empiris karena dia berdasarkan fakta, serta rasional karena dapat diterima oleh akal. Karakteristik ilmu antara lain yaitu objektif, metodologis, universal, dan kumulatif, yaitu terus berkembang dari pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Penting untuk kalian dapat membedakan antara ilmu dan pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa sering diperoleh secara spontan dari pengalaman sehari-hari dan belum tentu teruji kebenarannya. Sedangkan ilmu itu diperoleh melalui tingkatan metode ilmiah, disusun secara sistematis dan dapat diuji ulang. Dengan demikian, ilmu memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi dibandingkan pengetahuan biasa. Secara hakikat, ilmu dapat dipahami sebagai produk, proses, dan paradigma. Sebagai produk, ilmu berupa teori dan konsep. Sebagai proses, ilmu merupakan aktivitas penelitian yang terus berlangsung. Dan sebagai paradigma, ilmu memengaruhi cara manusia memahami realitas. Ilmu ini juga bersifat tentatif, yang artinya tidak mutlak dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Lalu dimensi ilmu. Ilmu itu memiliki 3 dimensi utama. Dimensi ontologis yang pertama, yaitu dia membahas apa yang menjadi objek kajian ilmu. Yang kedua, dimensi epistemologis, yang membahas bagaimana ilmu diperoleh melalui metode tertentu, seperti metode ilmiah. Lalu yang terakhir, seperti dimensi aksiologis, yang membahas tujuan dan nilai penggunaan ilmu dalam kehidupan. Jika diperdalam, dimensi ontologis tidak hanya membahas objek, tetapi juga hakikat realitas itu sendiri. Dimensi epistemologis berkaitan dengan cara memperoleh kebenaran, termasuk metode dan validitas pengetahuan. Sedangkan dimensi aksiologis menekankan bahwa ilmu harus digunakan secara etis dan bertanggung jawab sehingga memberikan manfaat bagi manusia. Metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur sistematis untuk memperoleh ilmu. Proses ini dimulai dari observasi hingga penarikan kesimpulan. Metode ilmiah memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lalu ada ilmu sebagai sistematis. Ilmu tersusun secara sistematis dari fakta hingga menjadi hukum. Fakta diolah menjadi konsep, kemudian menjadi teori, dan akhirnya menjadi hukum yang bersifat umum. Struktur ini membuat ilmu menjadi terorganisasi dan tidak bertentangan. Lalu ada penggolongan ilmu. Pengetahuan ilmiah dapat digolongkan berdasarkan berbagai aspek, seperti sumber, bidang kajian, tujuan, dan metodenya. Penggolongan ini menunjukkan bahwa ilmu itu sangat luas dan dapat digunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Nah, terakhir, sebagai kesimpulan, ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah dan disusun secara sistematis. Ilmu memiliki dimensi filosofis serta penggolongan yang luas dan bersifat dinamis atau terus berkembang. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian video interaktif dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.